Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kebaikannya untuk kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu meskipun harus secara virtual, namun semoga dimanapun Bapak, Ibu, dan teman-teman semua berada selalu dalam keadaan sehat. Pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebenarnya Syama yang sudah meluangkan waktunya hadir bersama kami di sini untuk memberikan insight dan ilmu baru kepada kita semua terkait dunia desain. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir, ada 201 partisipan di Zoom ini. Semoga semangat dan antusiasnya tetap terjaga sampai nanti akhir acara. Dan tak lupa, terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada jajaran kepanitiaan yang dengan sangat luar biasa dan kerja kerasnya menyusun dan merangkai suksesnya acara kita pada pagi hari ini. Saya mewakili FUB, memohon maaf yang sebesar-besarnya dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak sekali kekurangan dan kendala. Enjoy untuk acaranya semuanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Kak Isna ini. Kemudian akan ada kata sambutan juga dari Ketua Pelaksana Kelas Desain KDEVA tahun 2022, yakni kepada Saudari Nafisa. Tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nafisa, selaku Ketua Pelaksana pada acara webinar pagi hari ini. Penghormatan saya yang pertama kepada Kakak Syama Syarbani, selaku pemateri webinar pagi hari ini, dan Kakak Isna ini selaku Koordinator Komunitas Debat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan para peserta webinar yang berbahagia. Pada pagi hari ini, kita telah berkumpul untuk melaksanakan acara webinar kelas desain komunitas debat Fakultas Hukum dengan tema Basic Design for Beginners. Kami mengangkat tema tersebut dengan harapan dapat meningkatkan skill dan kemampuan dalam penggunaan platform media sosial sebagai sarana dan perasa yang efektif di era revolusi dan pandemi kepada para peserta kelas desain komunitas debat Fakultas Hukum. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah berkontribusi mensukseskan acara webinar ini. Itu saja sedikit kata-kata penyemangat dari saya pagi hari ini. Semoga semuanya tetap sehat dan tentunya semangat dan bahagia dalam menjalankan keseharian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Baik, terima kasih kepada Nafisa. Nah, selanjutnya kita akan memasuki acara inti pada pagi hari ini, yang akan dipandu oleh Ratri Ayu Sahasika sebagai moderator pada acara pagi hari ini. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada Ratri, apakah sudah berada di ruang Zoom? Halo Haikal, saya sudah di Zoom. Baik, karena Saudara Ratri sudah ada di Zoom, maka kemudian akan saya serahkan kepada moderator. Kepada Saudari Ratri, tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Haikal atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman dan selamat datang kepada para peserta webinar kelas desain tahun 2022. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ratri Ayu Sahasika, anggota Komunitas Debat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, selaku moderator yang pada hari ini akan memandu acara pada hari ini. Baik, sebelumnya saya ingatkan kembali ya kepada teman-teman peserta, bagi yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan kameranya, dimohon untuk mengaktifkan kameranya, supaya terjadi interaksi dua arah nih antara pemateri dan teman-teman lain nantinya begitu. Nah, teman-teman, di era digitalisasi seperti sekarang ini nih, banyak sekali kemampuan atau skill yang harus kita kuasai. Salah satunya adalah graphic design atau desain grafis. Nah, skill ini tuh pastinya bakal berguna banget bagi kita, baik di dunia organisasi, pendidikan, bahkan di dunia kerja nantinya. Nah, maka dari itu pada hari ini kita akan belajar bareng nih tentang desain grafis langsung pada akhirnya. Nah, sebelum saya lanjutkan ke acara inti, saya akan membacakan portofolio pemateri kita pada hari ini. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan.
Baik, Kak Syamas Pinastika Syarbini lahir di Jakarta tanggal 27 Maret 1995. Kak Syamas ini merupakan praktisi nih di bidang digital marketing dan content creator, khususnya di sosial media dan PR atau public relations. Kak Syamas juga memiliki spesialisasi di bidang desain workshop dan webinar, pelatihan desain perusahaan, pre-design, membuat konten sosial media, review produk, dan kolaborasi. Kak Syamas juga berkolaborasi dengan sejumlah brand, baik sebagai pembicara atau speakers, maupun influencers untuk kampanye-kampanye brand. Nah, Kak Syamas ini juga menamatkan pendidikan di D3 Politeknik LP3I, program studi Public Relations, menyelesaikan S1 di Universitas Esa Unggul, program studi Marketing Communication, dan menamatkan S2 nih di Sekolah Tinggi Manajemen IMI, program studi Marketing Management. Kak Syamas juga menempuh pendidikan non-formal dan meraih berbagai sertifikasi seperti Public Relations Certified dari Professional Certification LP3I, Public Relations Certified dari Indonesian PR Certification Agency, dan Canva Creator Official dari Canva. Nah, Kak Syamas juga memiliki beberapa sosial media yang teman-teman bisa ikuti di channel YouTube Syamas Pinastika, di akun TikTok Syamas Fitria, dan akun Instagram Syamas Fitria. Nah, Kak Syamas juga pernah menjadi pembicara di banyak sekali acara di berbagai instansi, seperti Dirjen Imigrasi Republik Indonesia, BPJS Republik Indonesia, Rumah Siap Kerja DKI Jakarta, dan masih banyak lagi. Nah, berikut ini desain-desain yang pernah dibuat oleh Kak Syamas, dan juga ada juga desain-desain yang dibuat oleh Kak Syamas bersama tim. Nah, mungkin segitu dulu ya pembacaan portofolio dari pemateri kita hari ini. Langsung saja kita beranjak ke agenda selanjutnya nih teman-teman, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita yang pastinya kita lihat tadi keren, berkompeten, dan sangat hebat gitu. Pastinya Kak Syamas. Oke, sebelumnya saya izin bertanya, apakah Kak Syamas sudah bergabung bersama kita di sini? Halo, sudah. Alhamdulillah, oke Kak Syamas. Apa Suara kabar? saya jelas aman ya? Aman Kak, aman. Apa kabar nih Kak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Kak Syamas, kalau boleh tahu nih kesibukannya apa nih Kak sekarang? Aku kesibukannya sekarang masih fokus ke desain template di Canva ya, karena kan Canva Creator, terus kemudian juga masih handle beberapa kali UMKM di sedesign.id, dan tentunya membuat konten ya, karena konten creator, membuat konten di Instagram, di YouTube, terus kemudian juga di TikTok. Wah, benar-benar produktif banget ya Kak Syamas ini emang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, karena Kak Syamas ini sudah bergabung bersama kita di sini, langsung aja nih kita masuk ke acara yang memang ditunggu-tunggu oleh teman-teman, yaitu pemaparan materi. Tapi saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk menyimak nih materi-materi yang akan disampaikan oleh Kak Syamas, karena nanti di akhir acara akan ada games dengan door prize yang menarik. Dan gamesnya itu seputar materi-materi yang akan disampaikan oleh Kak Syamas. Jadi stay tune untuk memperhatikan dan ikut aktif di dalam materi-materi yang akan disampaikan oleh Kak Syamas. Oke, langsung aja kepada Kak Syamas, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman semua, terutama para panitia, terus kemudian para perwakilan, dan juga para peserta. Ya, sebelum masuk ke materi, sebelumnya saya mohon maaf dulu ya, karena ada beberapa kendala dari aku pribadi, yaitu jadinya range waktu lagi, tapi semoga bisa terbayarkan dengan beberapa insight yang aku berikan ini, teman-teman. Gitu. Jadi semoga tetap semangat ya. Boleh diketik di kolom chat dong. Semangat gitu ya. Kita cek-cek dulu nih semangat dari teman-teman. Yuk teman-teman, untuk membakar semangat ya teman-teman. Sip. Wah, luar biasa. Semangat ya. Semangat. Wah, oke. Weekend tetap semangat kita teman-teman ya. Oke. Basic design for beginner, hanya desain modal handphone. Jadi percaya nggak percaya teman-teman, waktu aku mulai membuat konten di Instagram pertama ya, itu aku buatnya dari handphone, full dari handphone teman-teman, karena memang belum punya PC ya pada waktu itu. Terus kemudian akhirnya bekerja waktu itu, terus kemudian dipinjamkan dari kantor, terbantu dari situ, dan juga sambil nabung juga ya. Dan akhirnya bisa punya PC dari content creator, full uangnya itu teman-teman. Jadi pertanyaannya mungkin teman-teman bisa nggak jadi content creator, terus kemudian juga bermodalkan handphone,
menggunakan desain dari Canva, apakah bisa menghasilkan? Jawaban dari saya sangat bisa, teman-teman. Cerita itu nggak cuma dari saya, tapi dari banyak teman-teman saya. Gitu. Ya. Perkenalkan diri lagi, tadi sudah diperkenalkan, tapi aku biar lebih intimate ya, aku mengenalkan diri lagi. Namaku Syama Spesial Rebini. Cukup tidak familiar ya di telinga orang Indonesia, sulit didengar, juga sulit dilafalkan. Jadi boleh teman-teman panggilnya Bang Syam, Mas Syam, Kak Syam aja gitu ya, biar lebih enak. Terus kemudian juga di sosial media aku juga sadar bahwa sulit untuk diingat mungkin, jadi aku akhirnya membranding dengan Dr. Canva yang alhamdulillahnya justru jadi brand image aku gitu ya, orang-orang jadi kenal, oh Dr. Canva aja gitu. Aku seorang Canva creator dan juga NFT artis yang tinggal di Planet Bekasi. Ada yang domisilinya atau mungkin ininya di Bekasi, orang tuanya gitu kan. Ya, kita orang Bekasi tahu lah ya. Katanya Planet Bekasi itu lebih dekat jaraknya ke matahari dibandingkan bumi. Ya. Bekasi Selatan. Oke, Bekasi mana nih? Boleh absen dulu. Ya. Katanya gitu. Tapi yang bisa jawab cuma orang Bekasi doang ya, karena yang tahu, yang hidup di Bekasi. Hidup Bekasi ya. Karena Bekasi itu kabupaten sama wali kotanya itu kompak ya. Bekasi kabupaten sama kota itu sama-sama berprestasi. Jadi kita turut berbangga ya warga Bekasi ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, tadi aku sudah kenalkan Syamas, terus kemudian dipanggilnya Dr. Canva, dan background pendidikan aku nggak ada desain-desainnya teman-teman, bukan anak DKV, bukan anak multimedia juga, aku tadi public relation, lebih ke marketing dan PR-nya, jadi hal-hal yang berbau strategis teman-teman. Oh ada anak Mustika Jaya nih, oh luar biasa. Ya, jadi lebih ke strategis, sementara desain itu berbau praktis, teknis, gitu ya. Jadi memang benar-benar lumayan ya membanting setir. Itu yang tadinya cuma memikirkan roadmap, sekarang harus memikirkan gimana praktikalnya gitu. Tapi memungkinkan nggak? Mungkin banget teman-teman. Jadi apapun background pendidikan teman-teman, ya misalkan dari hukum, dari manajemen, dari akuntansi, teman-teman bisa punya kesempatan yang sama untuk membuat desain yang bagus dan menarik. Ditambah sekarang sudah termudahkan dengan Canva ya. Ya tadi saya nggak punya background desain, tapi saya mau belajar. Jadi mau belajar itu dari tahun 2015-2016 lah, kepingin desain. Dan software yang pertama saya gunakan waktu itu Corel, karena waktu itu ada laptop, tapi laptopnya kentang banget. Jadi akhirnya pakai Corel. Gitu. Dan juga jadi nggak terpuaskan karena kentang banget, jadi ketika ngedesain tuh patah-patah segala macam deh. Tapi ternyata saya ketemu nih, teman-teman. Ada namanya Verum Expectation Theory. Maaf ya kalau pelafalannya agak salah. Jadi kata teorinya ini kayak gini, teman-teman. Ini menarik nih. Seorang akan termotivasi untuk melakukan sesuatu kegiatan karena ingin mencapai tujuan tertentu. Ya, waktu itu saya pengen bisa ngedesain. Tujuannya apa? Biar desain promosi saya menarik. Tujuannya buat diri saya sendiri sebenarnya. Biar kalau sudah punya bisnis, saya bisa ngedesain sendiri, desain banner sendiri, nggak perlu bayar-bayar orang. Karena waktu itu setiap apapun ya, bisnis, terus kemudian usaha, pengen bikin banner aja, pengen bikin flyer aja, minta jasa orang. Gitu kan. Sampai waktu itu undangan pernikahan aja minta jasa orang. Wah, sayang banget saya pikir kalau saya bisa sendiri, bahkan bisa saya buka jasa undangan pernikahan ya, jasa desain undangan pernikahan. Itu dia. Jadi motivasi. Nah, mungkin teman-teman pun begitu. Teman-teman bisa weekend duduk di sini, ya kan, meluangkan waktunya, mungkin aja teman-teman bisa keluar atau teman-teman bisa istirahat. Tapi teman-teman duduk di sini, kita belajar bareng, belajar lagi. Tadi karena apa? Ada motivasi teman-teman. Mungkin aja teman-teman bisa menjadi content creator nantinya, atau teman-teman bisa desainer yang handal sehingga teman-teman bisa manage brand teman-teman sendiri ataupun klien nantinya. Nah, itu dia. Ini bagus banget teorinya. Terus kemudian, nah di teori itu ada 3 variabel, ada 3 poin utamanya. Pertama, harapan, goals-nya tadi. Terus yang kedua, ada perantara, alat bantunya. Nah, alat bantunya apa nih? Canva, misalkan ya, aplikasi Canva. Dan kemudian kapasitas diri kita. Ya, goals-nya bagus, tinggi, terus tools-nya juga sudah dimudahkan, pakai mobile pun bisa, gitu kan. Nah, kapasitas diri kita juga harus ditambah, teman-teman. Ya, kita juga harus memperbesar perpustakaan pendidikan dari informasi-informasi desain kita. Ya, kenapa orang banyak yang namanya biasanya kreatif blok banyak stuck itu karena perpustakaan ataupun ide-ide dirinya dia itu masih terbatas. Terus gimana Mas cara nambahinnya? Banyak-banyak melihat referensi desain. Ya,
ke situs-situs seperti Pinterest, Behance, Dribbble, itu membantu banget. Kenapa bisa membedakan desainer profesional yang sudah tahunan dengan desainer yang baru 1 bulan, itu kenapa bisa beda banget hasilnya? Yang desainer profesional mungkin 1 hari, 2 hari udah jadi satu desain yang bagus banget. Sementara untuk menghasilkan desain yang cukup bagus juga, yang sedang-sedang aja, si desainer yang pemula ini membutuhkan waktu 2-3 hari. Apa yang membedakan? Apakah skill? Apakah software? Pertama, kalau software sama aja ya. Kedua, pasti skill. Skill teknis. Tapi itu bisa dilatih, teman-teman. Skill teknis bisa dilatih. Yang ketiga ini, teman-teman. Pengalaman atau tadi, perpustakaan ide. Perpustakaan referensi desain. Yang belum dimiliki sama si desainer baru ini. Desainer yang lama ini kan sudah tahunan ya, sudah biasa mendesain coffee shop, mendesain makanan, mendesain produk. Mereka sudah punya perpustakaan, oh kalau coffee shop seperti ini formatnya, kalau makanan seperti ini, desain promosi seperti ini, dan lain-lain dia udah punya. Bahkan font-font pun pasti mereka sudah punya lebih dari 10 font favorit. Gitu ya. Jadi sudah tahu, oh kalau yang buat Ramadan tuh yang ini. Oh kalau buat F&B tuh yang ini. Buat acara webinar yang ini gitu ya. Sementara desainer yang newbie itu masih menerka-nerka. Nah, itu dia perbedaannya. Sekali lagi teman-teman, jangan jadi perbandingan ya. Teman-teman sering mungkin ya, aku ya pribadi sih aku, mungkin teman-teman enggak. Aku dulu gitu, sering membanding-bandingkan kok desain aku jelek ya. Desain dia bagus sekali gitu. Aku sering banding-bandingin gitu. Tapi setelah melihat teori ini, oh seperti itu ya ternyata. Gitu. Yang terpenting adalah tadi motivasi kita buat mau belajar. Itu ya teman-teman ya. Semoga dapat insight-nya. Nah, ini dia. Akhirnya pun kalau desain yang bagus, desain yang menarik, fit pun akan terkonsep, teman-teman ya. Ini font fit-nya itu terkonsep sekali, bahkan sampai ke target market audience-nya. Target market-nya kemana? Ke anak muda, berarti menggunakan model-model anak muda. Target market-nya kemana? Ke orang tua, berarti menggunakan target market yang orang tua, model-modelnya orang tua. Seperti itu. Nah, banyak yang salah mengartikan dua hal ini. Nah, ini nih, banyak yang salah mengartikan dua hal ini nih, teman-teman. Ini penting. Boleh dicatat juga. Produk dibuat di pabrik ya. Kita punya produk, contohnya misalkan nanti kita UMKM, kita punya berbisnis online, kita punya produk. Atau kita organisasi deh, kita bikin webinar. Itu kan produk juga ya. Ini kita program kerja kita termasuk produk juga. Itu dibuat di factory atau di tempat produksi lah, produksi kita. Nah, tapi yang nggak kalah penting adalah tadi, brand dan branding kita itu buatnya di pikiran, teman-teman. Di dalam benak pikiran. Baik di pikiran kita, baik di benak audiens, teman-teman. Nah, itu yang sulit. Kalau misalkan produksi bisa ya kita perbaikin di pabrik ya, biar lebih efisien, lebih efektif, hasilnya lebih maksimal. Tapi kalau brand dan branding itu memerlukan waktu dan juga harus tepat. Jangan sampai kita membrandingkan produk kita tapi meleset. Nah, ini dia bekalnya, teman-teman. Mungkin teman-teman akan kebingungan, Mas, apa hubungannya desain brand dan branding, gitu kan? Ini akan saling terkait, teman-teman. Nanti teman-teman bisa disimak dulu ya. Semoga ini jadi insight buat teman-teman semua. Nah, ini brand. Brand ini pertama adalah ikatan emosi, ya. Persepsi produk di benak konsumen. Jadi konsumen itu berpikir apa? Ya, contohnya apa ya? Contohnya misalkan satu gelas putih, satu gelas warna putih, dari gelas plastik warna putih. Udah, orang berpersepsi, oke, gelas plastik warna putih. Harganya berapa sih? Misalkan, ada kan ya gambarnya, harganya satu gelas putih itu cuma $2. Oke, tapi ketika ada logo dari Starbucks, langsung persepsinya di benak konsumen berbeda ya. Padahal sama-sama gelas putih, tapi ada logo Starbucks yang tadinya $2, cuman karena ada persepsi logo Starbucks-nya, jadi $20. Kan lumayan banget, gitu ya. Nah, itu dia keunggulannya brand. Nah, terus kemudian caranya gimana? Caranya dengan membrandingkan. Nah, kalau membranding ini kegiatannya, aktivitasnya. Kita membangun ikatan emosi dan value. Jadi si Starbucks itu kan selalu mempionirkan ya, kalau minum kopi setiap hari sebelum beraktivitas minum kopi gitu kan. Kopi memang benar-benar dari asalnya misalkan ya, varian-varian. Terus kemudian kopi itu menjadi gaya hidup. Dan juga teman-teman boleh perhatikan setiap tenan-tenan Starbucks itu biasanya ada di bagian depan-depannya mall. Ya, di lobi-lobi utamanya mall ataupun perkantoran. Jadi sebelum masuk ataupun keluar itu pasti lewatin Starbucks
Itu sengaja benar-benar brandingnya dari Starbucks seperti itu. Brand adalah nah ini dari David McNally, brand adalah persepsi atau emosi yang dipertahankan oleh orang lain selain Anda. Jadi audiens kita ya. Terus yang menggambarkan seluruh pengalaman tentang Anda. Jadi pengalamannya dia menggunakan produk kita, menggunakan barang kita, seperti itu. Nah, kalau masih bingung, aku kasih ilustrasinya nih teman-teman ya. Mungkin teman-teman masih bingung, waduh, tiba-tiba teori-teori gini ya. Biar pemanasan dulu nih teman-teman ya. Pertama nih teman-teman, ini kita. Nah, si bola ini produk kita ya. Produk kita apapun itu. Ya, entah hijab, entah jaket, ya thrifting, sneakers, apapun itu. Nah, terus dilemparkanlah bolanya ke dalam pelanggan ini, ke si pelanggan. Kita oper. Itu branding. Itu usaha kita. Bagaimana sih hijab itu kita bisa jadi terlihat lebih bagus, hijab itu kelihatannya enak, elegan, gitu kan. Itu kita lempar. Nah, bener nggak hijab itu elegan? Bener nggak hijab itu enak dipakai, nggak gerah contohnya? Dilemparlah balik sama pelanggan. Nah, muncullah brand. Gitu ya teman-teman ya. Nangkep ya. Kalau brandingnya nggak kuat, bolanya jatuh ke bawah ya. Nah, ini brandingnya nggak kuat, nggak bener, jatuh ke bawah. Kalau brandingnya kuat, bagus, dia mantulnya ke atas. Kalau brandingnya meleset, Mas, brandingnya meleset nggak kena ke pelanggan, ke loss ya, ke arah yang lain. Nah, jadi kita tetap harus dengerin pelanggan dulu, kita mau jualan apa. Mas, saya jualan risol, Mas, saya jualan risol gitu ya. Saya datang ke kampus-kampus. Nah, tanya mahasiswa-mahasiswa butuh nggak risol? Gitu ya, butuh Mas. Oke, kalau butuh kira-kira jam berapa dia kira-kira beli risol? Oke, pagi, terus kemudian siang, terus kemudian malam gitu. Nah, itu udah dapat, berarti kena. Tapi ketika kita misalkan jual risol di dekat kantin yang notabene itu para mahasiswanya udah pada makan, udah pada minum, udah kenyang, nah itu loss gitu ya. Loss brandingnya. Gitu, teman-teman. Ya, semoga paham ya, teman-teman ya, sampai sini ya. Nah, ini dia. Kenapa brand dan branding itu penting? Tadi ya teman-teman, ketika brand dan branding itu kita sama-sama memiliki image yang tepat ya terhadap produk kita, terhadap desain kita nantinya. Ya, desain itu packaging dari brand branding. Ketika kita sudah punya brand dan branding, di package oleh desain, gitu ya. Jangan sampai kita mendesain dengan sangat bagus, tapi brand dan brandingnya ini masih belum tepat. Jadi sama aja katanya beli kucing dalam karung gitu ya. Oh, kelihatannya bagus di online shop-nya gitu ya. Ternyata reviewnya kecil. Nah, review itu branding. Review itu brand. Reviewnya itu the brand-nya. Ya, brandingnya itu dengan cara ya kita pelayanan yang cepat, balasnya cepat gitu ya, tulis di deskripsi kelengkapannya. Terus kemudian dapatlah testimoni. Nah, itu brand, pengalaman audiens jelek gitu ya misalkan, kurang bagus misalkan. Nah, itu dia teman-teman. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, gimana? Sampai di sini? Udah ngebul? Lanjut nggak? Boleh dong tulis di kolom chat. Gimana teman-teman? Nangkep? Nangkep nggak? Lanjut ya. Lanjut, nangkep. Alhamdulillah. Nangkep ya. Semoga nangkep ya teman-teman ya. Mantap, lanjut. Waduh, luar biasa. Tadi cara yang tadi brand dan branding itu bisa diterapkan semua ini ya teman-teman ya. Semua produk ya. Si bola basketnya itu produk kita itu macam-macam kan. Nanti mau bulan Ramadan mau baju koko, mau apa mukena, mau sejadah gitu ya. Lanjut, gaskan. Oke. Nah, kita masuk ke dalam desainnya. Tapi sebelum itu aku cerita lagi. Bertemu Canva tahun 2017, teman-teman. Jadi udah hampir 5 tahun ya berkutat dengan Canva. Karena memang berlatar belakang karena nggak punya fasilitasnya tadi ya, nggak punya laptop. Jadinya akhirnya pakai Canva di handphone doang. Gitu. Bahkan saya pertama tahu Canva itu bukan aplikasi. Canva itu berbasis web. Jadi saya buka di handphone itu bukan aplikasi Canva. Jadi nggak download aplikasi Canva. Tapi pakai di browser. Ada Google Chrome, nah dibuka di Google Chrome itu. Canva.com. Gitu. Jadi saya nggak install Canva-nya. Nah, terus kemudian apa sih Canva? Mungkin teman-teman bertanya. Terus kemudian sering juga di underestimate lah atau dipandang sebelah mata lah. Oh, Canva desain template doang dan lain-lain. Nah, kita jawab dari Wikipedia aja karena jawabannya pasti kredibel ya. Nah, kata Wikipedia kayak gini.
Canva adalah platform desain grafis. Nah, udah ya, udah jelas di sini ya. Canva platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial. Pertama, media sosial, presentasi, kedua, ketiga, poster, keempat, dokumen, dan kelima, konten visual lainnya. Jadi kalau teman-teman menggunakan konten promosi buat desain promosi di media sosial, itu udah pasti bagus. Karena memang fokusnya Canva di sana. Terus kemudian membuat presentasi. Ya, seperti ini slide-nya itu saya juga buat dari Canva semua. Itu memang bagus. Jadi fitur-fiturnya udah dilengkapin semua. Contohnya kayak saya lagi presentasi kayak gini, saya ketik B, gitu ya. Nanti dia akan ngeblur. Oke, terima kasih. Gitu. Nah, jadi berbagai macam fungsi teman-teman dari Canva itu bisa kita maksimalin. Itu kan sudah tersedia. Nah, terus kemudian kita kenalin sama tools-toolsnya deh, biar lebih enak. Nah, tools-toolsnya itu pertama ada template ya. Ada template. Teman-teman mungkin udah tahu semua, tapi ada baiknya teman-teman memodifikasi template itu minimal 70% sampai 80% deh dimodifikasi biar kelihatan desainnya nggak pasaran ya. Terus kemudian ada unggahan, tadi unggahan itu bisa video, foto, dan juga audio ya. Itu semua. Kalau video aku belum tahu paling panjangnya berapa, tapi 15 menit itu aku udah pernah coba bisa. Tuh. Tapi memang downloadnya itu agak lama ya kalau videonya lama. Terus kemudian yang berikutnya adalah teks. Teks itu nanti Canva bisa berbagai macam efek neon, terus kemudian kasih outline, melingkar, itu banyak banget efek-efek teks dari Canva. Dan yang paling penting sebenarnya di elemen, teman-teman. Jadi kalau mungkin orang berpikir Canva itu powerful di template, itu cukup benar, tapi kalau menurut aku di elemen. Karena ketika aku mendesain di aplikasi lain, terus kemudian aku harus cari elemen-elemen konten visual lainnya itu di Google. Ya, harus cari-cari di Google lagi. Icon-iconnya, terus kemudian foto-fotonya. Sementara Canva, elemennya seperti ilustrasi seperti ini, ataupun foto dan videonya itu udah disediakan full di Canva. Dan copyright-nya bisa untuk commercial use. Jadi udah enak banget ya teman-teman ya. Udah dari Canva terus kemudian bisa untuk commercial use. Gitu kan. Jadi buat bisnis ataupun organisasi kampus itu bisa. Biar nggak ngantuk, biar lebih jelas, kita unboxing aja ya. Kita unboxing tools-nya dan aku akan kasih tips-tipsnya nih. Tips-tipsnya selama aku menggunakan Canva, mungkin hack-hacknya lah ya, hack-hacknya biar teman-teman bisa ikutin. Nah, contohnya di sini aku buka Instagram post ya. Aku buka Instagram post. Teman-teman kalau yang mau ikutan boleh ya. Biar nanti pas kurasi karya dapat juga tuh, dapat insight juga ya. Teman-teman boleh buka Canva-nya. Ya kalau bisa sih bukanya di tempat baru ya. Kan kalau misalkan di laptop mungkin di new tab, kalau di handphone jangan, kasihan juga ya sambil dengerin Zoom sambil bikin juga susah juga. Gitu. Kecuali kalau handphone yang berbeda. Nah, pilih kirimin Instagram, teman-teman. Tinggal pilih kiriman Instagram. Terus kemudian nanti akan disuguhkan template-template ya, template-template yang ada. Nah, kadang-kadang kita langsung scroll template ini aja. Tuh, sebentar ya, sinyal aku agak kurang bagus nih. Nah, kayak gini, kadang-kadang kita scroll di sini aja. Padahal kita bisa cari juga loh teman-teman di sini. Nah, contohnya ya, contohnya edukasi deh, edukasi. Enter. Tuh, nah muncul ya, seputar edukasi. Template-templatenya. Itu. Nah, ini teman-teman. Jadi banyak yang bisa digunakan. Dan teman-teman juga bisa cari dengan tanda kata-kata yang lain. Ataupun teman-teman bisa lihat nih, teman-teman suka dengan satu karya ini nih. Ini saya suka nih misalkan. Teman-teman bisa klik titik 3 di sini, titik 3. Nah, teman-teman bisa lihat judulnya. Judulnya, terus teman-teman bisa bintangin dulu pertama ya. Bisa dibintangin dulu buat ditandain, disimpan di bintang. Nah, kita bintangin, tek. Nah, gitu ya. Terus kemudian di sini ada keyword-keywordnya juga yang ada di template itu, dan juga ada karyanya. Jadi yang bikin template ini siapa sih? Saya mau lihat lagi karya dia lebih banyak. Nah, kita klik. Nah, muncul ya satu tema ya, si satu kreator itu. Itu muncul. Kalau punya saya, teman-teman juga bisa lihat. Kalau punya saya itu dr.canva. Nah, ini punya saya gitu. Nanti teman-teman bisa lihat juga deh. Itu bisa gunakan kalau yang tertarik. Ada juga yang gratis beberapa nih, gratis gitu. Oke, itu untuk template. Terus kemudian juga ada elemen. Nah, elemen pun sama teman-teman. Kita contohnya mau cari buat apa? Misalkan bentar lagi bulan puasa ya, Ramadan ya. Kita tulis aja Ramadan nih. Ramadan. Tuh.
terus pilih ke grafis fokusnya. Nah, muncul nih yang banyak yang gratis-gratis ya, dan kita mau cari lagi yang satu tema. Nih contohnya nih yang bagus nih, masjidnya sama Qur'annya satu tema warnanya ya. Walaupun warnanya nanti bisa dirubah. Kita ambil dulu masjidnya misalkan satu. Terus kemudian ada information ya. Di sini ada information. Contohnya kita ambil masjidnya di sini. Nah, terus ambil information. Information, nah ada namanya biasa, ada keywordnya lagi buat referensi kita. Terus kemudian juga ada si nama kreatornya. Kita tinggal klik aja. Nah, muncullah ini apa ilustrasi-ilustrasi elemen yang dari kreator ini. Nah, teman-teman bisa tambahin kayak gini rumusnya. Ini hack lagi nih teman-teman. Mungkin baru tahu atau yang sudah tahu mungkin sudah follow beberapa kreator Canva ya. Spasi, ini nama kreatornya. Terus kemudian spasi kan nama kode kreatornya ini ya. Kita nggak ketik manual, tapi kita klik aja langsung dari sini biar langsung terkonversi di sini. Terus spasi, tambahin kode spesifik, nama spesifiknya. Kita lagi cari Ramadan tadi, spasi Ramadan aja teman-teman. Ramadan, enter. Nah, kan muncul ya. Dari satu kreator yang sama, terus kemudian kita kasih Ramadan gitu. Nah, nanti tinggal dicari lagi nih. Tinggal cari yang sesuai-sesuai lagi. Itu. Nah, contohnya mungkin yang ini, ganti masjidnya. Yang ini. Walaupun warnanya ini bisa diganti ya teman-teman ya. Warnanya nanti bisa diganti lagi nih, disesuaikan lagi. Nah, contohnya gini ya. Nah, buat ucapan Ramadan gitu, misalkan di atasnya nanti ditaruh ucapan Ramadan, itu juga bisa. Kayak gitu teman-teman. Ya, kuncinya tadi ya, di information. Information ini terus kita cari yang ini. Gitu. Itu untuk elemen. Tadi udah template elemen, terus kalau unggahan sama ya, mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Gambar, terus kemudian di video juga bisa. Ada audio bisa juga kita tambahkan. Jadi kalau klik di sini dia langsung nempel di dalam satu slide ini. Gitu. Terus foto pun sama teman-teman, pakai konsep yang tadi. Contohnya gini ya, ini aku suka sama yang ini nih, suka sama foto yang ini ya buat bulan puasa. Klik titik 3 di sini, sama, terus kreatornya siapa, klik kreatornya. Nah, nanti muncul nih, karya-karya punya dia. Nah, biasanya kalau dia udah setema tuh banyak banget nih. Nah, gitu ya. Pokoknya kuncinya di titik 3. Nah, Mas, ini kan banyak yang pro fotonya. Gimana nih Mas, aku masih Canva yang gratisan, Canva yang free. Nah, kalau yang Canva free, aku saranin scroll ke bawah. Ini di mobile juga ada, di pojok kanan bawah. Ada namanya lainnya. Nah, ini, lainnya. Atau other deh, kalau yang versi bahasa Inggris. Nah, terus teman-teman cari yang nih, Pexel atau Pixby. Ini adalah situs penyedia foto gratis, tapi sudah bekerja sama dengan Canva. Jadinya dia nggak keluar-keluar lagi kita carinya. Ya, di sini aja. Contohnya Pexel deh. Kita klik Pexel. Kita klik Ramadan. Dah. Nah, ini muncul. Ini gratis, teman-teman. Ini bagus banget. Ini contohnya ya. Aku ambil kayak gini. Dah. Nah, gini. Ini aku hapus. Nah, triknya adalah ketika kita pakai background foto, depannya kalau bisa jangan gambar animasi, karena akan berbeda konsepnya. Nah, foto ini bagus buat tipografi. Nanti di sini akan kasih teks bagus. Gitu ya, dikasih teks bagus di sini. Gitu. Dan di lainnya ini tadi banyak ya, banyak fungsi-fungsi yang lain, bisa bikin barcode, bisa Google Map juga bisa gitu ya. Terus bermacam-macam lagi deh yang lain. Itu teman-teman nanti bisa explore lagi sendiri. Gitu. Itu tadi sudah foto, teks. Nah, teks tinggal tambahin aja ya, neon-neon gitu. Ini juga bisa nih. Misalkan kita tambahin judul ya. Nih, tambahkan judul. Terus kemudian misalkan aku tambahin di sini Ramadan ya. Ramadan. Nah, fontnya biar seru, fontnya mungkin pakai ini. Dr. Sugiyama ya, Dr. Sugiyama nih. Nah, ini bagus. Kan ya. Nah, gini. Kita taruh sini Ramadan. Terus ini bisa kita variasikan, kita kasih efek. Tapi harus diklik dulu ya fontnya. Kalau belum diklik belum ada efeknya. Nih, kasih efek. Nah, efeknya macam-macam nih, teman-teman. Ada yang timbul, ada yang outline, ya, outline jadi kayak gini. Nah, ini bisa yang neon. Nah, yang neon menarik nih, teman-teman. Jadi nyala gitu ya. Pas banget di sini ada lampu, di sini nyala. Itu tinggal kita ketik di sini selamat bulan suci Ramadan gitu ya. 1143 Hijriah. Gitu. Itu nanti bisa teman-teman
tambahin lagi. Aku kasih tahu secara garis besarnya. Teman-teman pun jadi bisa boleh kalau mau praktek biar nanti dikurasi juga jadi lebih seru juga gitu ya. Gitu. Mantap Kak, mantap, semangat. Oke. Nih kita tambahin dulu nih. Kita tambahin judulnya deh biar lengkap ya. Biar lengkap. Nah, ketika tadi pakai Dr. Sugiyama, ini kan DR Sugiyama ya nama fontnya nih. Nih, teman-teman kalau mau screenshot bagus. Nah, tapi jangan semuanya Dr. Sugiyama ya. Jadi tulisannya jadi kurang bagus. Jadi yang satu tuh biasa aja, font-font biasa. Tapi ketika Ramadannya itu pakai Dr. Sugiyama. Tujuannya buat penekanan, empasis. Nanti kita belajar. Nah, misalkan selamat bulan suci. Nah, udah bulan suci doang, gitu ya. Bulan suci aja. Nah, Ramadannya kan udah di bawah. Gitu. Nah, di sini. Kita cari font yang agak tipis. Agak tipis mungkin bisa di Montserrat. Kita ambil. Nah, enaknya Canva gini, ketika kita klik Montserrat, nanti muncul beberapa keluarga ya. Beberapa keluarga dari fontnya Montserrat. Kita cari yang paling tipis aja. Karena si Dr. Sugiyama udah lumayan tebal. Itu karakternya teman-teman untuk menyeimbangkan. Ya. Selamat bulan suci Ramadan. Gitu. Nah, nanti teman-teman bisa tambahin lagi deh kata-kata yang lain. Tuh. Pun Canva bisa kita animasikan sedikit-sedikit ya. Contohnya di sini kita bisa animasikan teksnya. Ini teksnya kita animasikan. Ini ada animasi. Ini Canva free bisa ya teman-teman ya. Canva free. Nah, misalkan mau dari bawah, dari atas gitu ya, atau ketikan. Nah, aku suka ketikan. Tuh, ketikan gini. Nah, yang ini aku dari atas gitu ya. Nah, contohnya. Terus secara keseluruhan ini punya misalkan. Nah, ini secara keseluruhan dua-duanya semua. Nah, mau dari mana gitu. Yang nggak ada mahkotanya itu berarti bisa gratis. Kalau ada mahkotanya itu harus Canva yang berbayar gitu ya. Itu. Nanti kita play pun bisa. Kita play di sini. Nah, gitu. Ini simple karena tadi simple ya. Dan juga bisa dikasih musik lagi ya. Tadi kalau misalkan ada musiknya, musik-musik khas Ramadan itu bisa banget dimasukin ke sini. Gitu. Dan kalau udah dikasih animasi berarti save-nya jangan JPEG lagi ya. Jangan di JPEG atau PNG, save-nya udah pasti MP4. Ya ini kan langsung disarankan MP4. Kalau save-nya PNG ya nggak gerak nanti, jadinya gambar doang. Seperti itu teman-teman ya untuk ininya, prakteknya. Nah kita lanjut lagi nih materi ya. Lanjut lagi kan teman-teman? Lanjut nggak? Boleh dong. Kita mau bahas prinsip desain nih. Seru juga nih. Lanjut ya, lanjut ya. Lanjut. Waduh. Ini capsule-nya pada jebol semua keyboardnya ya. Lanjut. Wah, luar biasa, semangat ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Semoga waktunya masih cukup ya teman-teman ya. Prinsip desain, ya prinsip dasar desain itu ibarat kata tiang ininya ya, tiang rumahnya aku bilangnya. Karena sebagus-bagusnya rumah, tapi kalau tiangnya nggak kuat, fondasinya nggak kuat, nggak kokoh, nanti ketiup angin sedikit langsung roboh. Begitu juga desain kita ya. Udah tekniknya udah bagus segala macam ya, tapi nggak sesuai dengan prinsip dasarnya. Ya nanti desainnya kelihatannya agak kacau gitu ya. Nah gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat nih sumbernya. Jadi Mas Syam bilang nggak asal-asal aja. Gitu. Ada sumber-sumbernya kok. Tenang aja, terpercaya kok ya. Nah pertama ini balance. Balance ini keseimbangan teman-teman. Keseimbangan biar teksnya nggak terlalu kebesaran. Terus kemudian fotonya juga nggak terlalu kekecilan. Gimana caranya itu ada balance dua. Balance simetris sama balance asimetris. Waduh Mas Syam bingung nih. Tenang, aku udah siapin contohnya ya, biar teman-teman lebih paham. Nah, oke. Soto ayam kuah kuning, lumayan ya. Udah menuju siang. Nah, ini dia. Ini namanya balance simetris. Ini udah enak banget teman-teman ngelihatnya. Mungkin teman-teman sering ngelihat di Uniqlo, terus kemudian lihat di brand-brand Zara, itu biasanya nerapin ini. Dia lurus aja ke bawah teman-teman. Ya, 1, 2, 3 ke bawah. Lurus aja. Dari atas ke bawah. Ini juga sama, lurus aja ke bawah. Ini juga sama, lurus aja ke bawah. Ya, gampang ya, ingetnya ya, balance simetris ngelihatnya. Lurus aja ke bawah. Keren abis katanya. Oke. Kak, nanti PPT-nya di-share dong. Udah pasti buat teman-teman nanti bisa baca-baca lagi. Ya. Nah, ini lurus ke bawah enak ya. Nanti teman-teman setelah ini ngelihat ke luar minimarket gitu ya, ngelihat oh ini kata Mas Syam balance simetris nih, lurus ke bawah ya. Teman-teman pasti akan sering nemuin nih yang style kayak gini. Yang kedua itu yang miringnya ya. Jadi biar nggak bosan, biar nggak lurus semua, ada namanya
asimetris. Ya, seperti namanya asimetris, tidak lurus ya. Dari kiri atas ke tengah ke kanan bawah. Nangkep ya? Nangkep teman-teman ya? Dari kiri atas ke tengah ke kanan bawah. Enak banget urutannya. Kiri atas ke tengah ke kanan bawah. Judul webinarnya, nama pembicara, foto pembicara, tempat dan tanggal waktu, dan HTM-nya. Ya, gampang ya. Kayaknya abis ini anak-anak tim desain cepet nih ngedesainnya ya. Udah dapat skema kayak gitu. Udah enak banget. Di bawahnya udah tinggal logo-logo dan media partner. Gitu kan. Ini variasinya. Jadi nanti teman-teman boleh mau memvariasikan, mau yang simetris lurus aja, mau yang asimetris miring seperti ini boleh. Mas, ini kan dari kiri atas ke kanan bawah. Boleh nggak saya ganti dari kanan atas ke kiri bawah? Boleh-boleh aja teman-teman, tapi dalam alam bawah sadar manusia lebih seneng ngelihat dari kiri ya, karena kita bacanya kan dari kiri ya. Kita membaca dari kiri, kita baca tuh kayak huruf Z teman-teman. Kiri ke kanan, Z gini, nah ini paling besar, terus baru ke sini, ke kanan gitu ya. Nah, jadi makanya kita ngambilnya awal, di sini enggak, di sini paling besar, di sini akhir gitu ya. Oke, semoga nangkep nih teman-teman. Yang kedua, empasis. Nah, ini yang menarik nih, empasis teman-teman. Penekanan, highlight, focal point. Kalau kata anak-anak DKP namanya focal point. Ya, poin utamanya nih teman-teman, dari desain, dari sebuah poster. Biar informasinya tuh nyampe. Apalagi sekarang eranya tuh udah digital. Persaingan bukan langkah lagi, tapi cuman geser jempol doang teman-teman. Ya, begitu lihat poster acara kita, poster kegiatan kita, atau lomba kita nggak menarik, nggak jelas, udah langsung di swipe. Gitu ya. Nah, makanya kita harus nge-grab, begitu scroll, oh ada lomba catur, ketahuan tulisan lomba caturnya gede, tanggalnya gimana, skemanya itu jelas gitu. Jadi orang langsung nangkep. Nah, contohnya gini, beli 3 minuman hanya bayar 50.000. Uniknya 3 minumannya dibuat besar, 50.000 dibuat besar. Tujuannya buat apa? Biar kalau orang lagi cepat-cepat ngelihat, cuman ngelihat kayak gini. 3 minuman 50.000, udah dapat langsung poin utamanya. Ya. Beli dan hanya bayarnya itu belakangan. Terus kemudian yang ini juga belakangan semua. Yang penting grab dulu nih. Dapat dulu attention-nya dia, perhatiannya dia. Ini juga sama. Seoul Digital Festival gitu ya. Tahunnya, terus kemudian tanggalnya itu bisa di bawah. Yang penting dapat dulu nih, orang-orang yang suka sama Seoul gitu kan, dia dapat dulu, tahu dan juga tertarik. Come and celebrate. Nah, ini muncul lagi gitu ya. Jadi hurufnya gede. Nih ribbon juga termasuk highlight ya. Ini di highlight semua, ini di highlight semua gitu kan. Biar jelas, biar dapat, biar nangkep gitu ya orang. Kalau kita tiba-tiba langsung tempat dan tanggal waktu, HTM-nya, orang akan bingung gitu ya. Kira-kira ini jual apa sih gitu. Terus tiba-tiba dapat buy one get one gitu doang gitu ya. Nah, ini jual apa nih, buy one get one tuh apa produknya gitu. Jadi akan lebih jelas, lebih bagus ya, biar kita grab attention. Terus kemudian yang ketiga, yang terakhir itu repetition. Ya, pengulangan terhadap desain kita. Nah, ini diulang-ulang nih desain kita, teman-teman. Kita lihat ya, Starbucks ini dari pemilihan warnanya itu diulang-ulang. Lihat logo Starbucks warna hijau, sedotannya hijau, ini elemen visual hijau, di sini ada shape juga hijau. Terus kemudian di sini ada kecoklatan, di sini orange kecoklatan juga. Terus kemudian ini ada vanilanya, krim, warna krim, terus warna krimnya putih. Jadi diulang, teman-teman. Ya, diulang-ulang sehingga apa? Enak kelihatannya, selaras, seirama. Terus kemudian juga ciri khasnya jadi dapat gitu ya. Ciri khas dari desain kita itu dapat. Ini juga sama, teman-teman. Ya, warnanya satu hijau, terus kemudian ada yang hitam kehitaman gitu kan. Terus ada krem juga sama. Gitu ya. Akan enak kelihatannya. Nggak ada yang tiba-tiba biru gitu kan. Ya, kecuali ini ya logonya ya. Logonya ini biru nih. Nah, itu ya. Di sininya pun nggak ada yang tiba-tiba kayak gitu. Itu akan menciptakan tadi keseiramaan. Karena kita juga kalau dengar musik, dengar sebuah kata-kata mungkin ya kayak seperti pantun, kalau seirama itu kan kita enak dengernya ya. Nah, desain pun gitu sama, teman-teman. Gimana sejauh ini? Udah ngebul? Coba absen dulu yang ngebul. Yang ngebul absen dulu. Yang nggak ngebul boleh gas bilang. Ya, lanjut gitu. Gas. Ini galak-galak banget nih. Kayak semua. Takut dimakan saya. Gas, harus gas. Lanjut. Waduh, jos. Oke ya, nggak ada yang ngebul ya.
Boleh minum dulu, boleh minum dulu. Saya juga mau minum dulu nih. Boleh minum dulu, tarik napas dulu, boleh ya. Jangan tegang-tegang, teman-teman, santai. Ngopi dulu, boleh ngopi dulu ya. Panitia boleh, panitia boleh dikasih snack, boleh dikirim via ya gosen ya ke berapa nih? 200 peserta lebih. Oke, kita lanjut font. Nah, ini nih ya. Yang bikin lama ngedesain di sini nih biasanya nih teman-teman ya. Desainnya udah bagus, fotonya udah bagus, udah simetris, asimetris, milih fontnya bingung teman-teman. Nah, ini dia nih. Bisalah untuk NFT. Waduh, NFT lagi. Oke. Nah, ini teman-teman, tips dari aku. Kalau kita milih font, 2 cukup, 3 maksimal ya. Pilih font, jangan terlalu banyak. 2 cukup, 3 maksimal. Ya, kalau kata ibu guru dulu kan 4 sehat, 5 sempurna. Kalau di sini di dunia desain 2 cukup, 3 maksimal. Kalau membuat infografis gimana Mas? Kan itu teksnya banyak banget. Kalau infografis masih boleh lah 4. Tapi kalau udah 5, 6 lebih, jenis fontnya atau keluarga typeface-nya itu udah terlalu banyak. Karena kenapa? Mata manusia itu perlu waktu buat adaptasi, teman-teman. Ngelihat jenis-jenis fontnya. Kata siapa Mas? Di sini ada sumbernya ya. Tenang aja, saya nggak akan ngawur-ngawur kok ngasih tahu teman-teman. Gitu teman-teman. Dan memang seperti itu, desainer pasti menerapkan ini teman-teman. Sebisa mungkin, seminimal mungkin menggunakan jenis font. Gitu ya. Kalau perlu dia benar-benar satu jenis font tapi ketebalannya doang yang diganti. Gitu ya. Contohnya kayak tadi nih, Montserrat. Montserrat keluarganya banyak. Jadi kita bisa variasikan Montserrat yang extra bold buat judulnya ya. Terus Montserrat klasik tuh buat isinya, deskripsinya, terus buat informasi lebih lanjut bisa yang lebih tipis lagi. Jadi bertahap hierarkinya gitu. Nah, mungkin pertanyaannya, Mas, kalau pakai font yang nggak ada keluarganya gimana? Itu font yang nggak ada keluarganya berarti font headline dia. Ya, font headline. Dia cocok buat headline atau yang berdiri sendiri aja. Gitu, atau font display. Ada juga sebenarnya bisa kita kombinasikan dengan mirip-mirip sejenis itu. Jadi caranya itu di compare tingginya. Jadi sama-sama ketik X dengan font yang berbeda, terus kita dempetkan X itu, kalau tingginya mirip-mirip, sebaya tinggi X-nya, itu berarti bisa dikombinasikan. Tapi kalau udah beda, jauh, gitu kan, itu akan sulit dikombinasikan. Gitu. Oke, font udah jelas, prinsip dasar desain tadi udah jelas juga, terus kemudian udah kenal Canva, tools-toolsnya, udah kenal juga brand dan branding, sekarang pelengkapnya warna, teman-teman. Ya, nggak lengkap kalau kita nggak nemuin warna yang pas. Karena kalau semuanya bagus tapi warnanya tuh ngaco-ngaco, nanti desainnya kita bikin sakit mata audiens. Nah, jangan sampai kayak gitu ya, teman-teman ya. Ada namanya yang seru juga nih, color brand psikologi. Ya, jadi setiap warna itu memiliki makna, teman-teman. Memiliki pesan tersendiri. Ya. Nah, kita lihat nih. Nah, ini dia makna-maknanya, teman-teman bisa lihat. Nanti materinya aku share, nggak usah di screenshot, nggak apa-apa ya. Menuhin galeri teman-teman nanti. Itu. Nanti teman-teman bisa baca nih, Mas, brand aku itu pengennya dipercaya, Mas. Brand aku ingin dipercaya, terus brand aku tuh mengutamakan kedamaian, ya. Terus brand aku tuh dipercaya dan juga tanggung jawab. Warna yang cocok apa, Mas? Nah, ini bisa lihat. Warna yang cocok navy, ya. Navy ini. Mas, aku tuh orangnya semangat. Aku orangnya on fire terus. Aku orangnya itu percaya diri. Ya, bisa menggunakan warna merah gitu ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi bisa dilihat teman-teman ya, yang mana yang pas. Itu jangan sampai salah karena nanti audiens juga salah makna akhirnya. Salah menerima maknanya dari brand kita. Nah, Mas udah tahu warnanya udah bagus, sekarang cara mengkombinasikannya gimana? Nah, cara mengkombinasikannya pakai roda warna, teman-teman, aku biasanya. Nah, ini pakai roda warna. Dan roda warna ini, teman-teman, ada beberapa skema. 9 kalau nggak salah. Jadi aku nggak sebutin semua, karena nanti takutnya teman-teman juga bingung. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih sumbernya. Aku di sini share 3 dulu, yang umumnya biasa banyak orang pakai. Ya. Skema yang pertama ada namanya komplementer. Kalau ribet namanya, udah ingetnya berseberangan aja teman-teman ya. Nah ini, jadi ini roda warna. Lihat yang berseberangan. Saya sukanya warna biru navy.
Oke, kalau pakai skema yang berseberangan, teman-teman lihat seberangnya aja. Warnanya orange, ya, Visa. Terus saya sukanya warnanya ungu. Oke, lihatnya berseberangan, warnanya kuning. Ya udah, ungu dan kuning. Lakers juga sama, ya. BTS Meal juga sama menerapkan hal itu. Sehingga kita ngelihatnya enak, teman-teman. Secara visualnya itu enak. Itu pasangan ini. Itu yang pertama berseberangan. Yang kedua ada analog atau bersampingan gampangnya. Nah, ini bersampingan. Mas sukanya warna merah. Oke, lihat warna merah sampingnya apa, gitu kan. Ini jadi Mastercard. British Petroleum, pom bensin, nerapin hal ini juga sama ya. Sprite juga sama. Gitu, teman-teman. Ya, tadi sudah berseberangan, bersampingan. Kalau suka yang warnanya colorful, nah bisa pakai ini. Triadic, karena memadukan 3 unsur yang berbeda. Nih. Ini 3 unsur yang berbeda. Jauh-jauh semua. Tapi pas gitu ya. Begitu jadi dicampur, dia warnanya enak ya. Burger King, Mozilla Firefox ini sama. Kuning, merah, biru. Indomaret juga sama. Jadi pas, enak ngelihatnya. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama teman-teman. Udah nonton Squid Game atau tahu mungkin Squid Game ya? Squid Game pakai skema warna apa nih, teman-teman? Pesertanya warna hijau. Terus kemudian penjaganya warna merah. Nah, menggunakan skema apa nih, teman-teman? Boleh dong tulis di kolom chat. Bersampingan, berseberangan, atau segitiga? Boleh dong. Segitiga, segitiga. Mana? Segitiga seru loh, jadi segitiga seru sih. Oke, mana? Komplementer segitiga. Cobain semua. Waduh, luar biasa. Ini apa nih? Aduh, ada chat yang ketinggalan nih. Tadi yang chat, boleh chat ulang ya? Oke, ya. Jadi sebenarnya ini berseberangan ya teman-teman, tapi ini karena aku pakainya yang ada berbagai macam warna, jadinya kelihatannya berbeda. Ini seberangan. Ya, kan si pink, penjaganya pink ini ya, pink-pink ini, pink-pink kemerahan ya. Nah, ini 2 ini berseberangan, teman-teman. Gitu ya. Tadi yang jawab berseberangan bener ya, keren. Nah, yang berikutnya All of Us Are Dead. Ya, yang berikutnya sama, teman-teman. Yang All of Us Are Dead juga sama kayak gini ya. Hijau. Nah, ini bahkan dikasih spill sedikit di sini warnanya pink, ya. Sekolahnya warnanya hijau semua, zombinya mayoritas warnanya pink-pink kemerahan ya, darah-darah. Suaranya nggak kedengaran, agak kecil. Apa? Suaranya? Nah, segini udah kedengeran? Halo? Ada. Mungkin volumenya boleh dibesarin, Kak, nggak apa-apa. Oke ya. Nah, ini. Jadi tadi berseberangan. Aman Kak? Aman, sudah kedengaran. Oke, siap, makasih. Ini agak kejauhan dari mic mungkin. Nah, mungkin teman-teman kebingungan nih, Mas. Bingungan nih titik-titik gimana nentuin ini kalau secara manual. Nah, teman-teman bisa pakai Canva Color Wheel. Ketik aja di browser, nanti muncul kayak gini nih teman-teman. Nanti teman-teman tinggal geser-geser aja warnanya, gitu ya, enak. Jadi titik yang berlawanan udah ikut geser sendiri, gitu. Tidak kedengeran Kak? Kok nggak kedengeran? Yang lain kedengeran? Kedengeran aman. Mungkin volumenya sih saran aku. Atau mungkin kakak belum ini audio ini apa? Mungkin teman-teman boleh kasih tahu nih yang join audio itu. Biasanya kalau baru masuk kan itu join audio itu ya. Oke. Nah, aku nggak pakai Canva doang, ada tools-tools pendukungnya teman-teman. Biar ya connect audio bener. Nah, biar toolsnya itu tools-tools pendukung biar hasilnya itu makin bagus. Yang pertama ada Pikular. Nah, ini enak banget Pikular teman-teman. Pikular itu enak banget. Jadi kita ketik hijab aja keluar dia warna-warna yang bernuansa dengan hijab. Ya, aku coba praktek nih biar teman-teman enak. Nih aku udah buka juga Pikular. Nah ini Pikular, pikular.co. Dia nggak perlu login, nggak perlu apapun gitu ya, nggak perlu email. Tinggal cari aja. Contohnya mau bulan Ramadan kita ketik aja Ramadan. Ya mungkin teman-teman nanti ada program kerja Ramadan, acara-acara Ramadan. Nah ini bisa banget pakai ini, gitu ya. Nah keluar Ramadan. Itu web ya Kak? Iya web, jadi bukan aplikasi. Dan juga nggak perlu login, nggak perlu bayar, nggak perlu email, gitu ya, langsung aja. Nah ini nuansa-nuansa Ramadan nih. Mungkin teman-teman bertanya, nih mana Ramadan? Gitu ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini nih, klik di sini. Nah keluarnya dari sini, ya nuansanya kayak gini. Ini yang hitam dari sini, nah dari gambar yang ini juga. Nah kodenya tinggal di copy nih teman-teman. Kode yang ini tinggal klik. Nah klik hex copied, nanti langsung di paste di Canva ya. Contohnya gini. Contohnya aku background ya. Backgroundnya. Oke, iya siap.
Nah, ini warnanya tinggal di plus, kodenya di paste aja. Nah, muncul deh, sama deh warnanya yang tadi ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Lanjut lagi. Ini dikit lagi kok. Oke. Itu tadi Pikular. Adobe Color juga bisa dibuka. Web juga teman-teman, bukan aplikasi. Ini gunanya buat ngelihat warna yang tren. Ya, warna yang lagi ngetren. Nih, kita pilih tren. Dan sudah hasil kurasi dari tim Adobe Color. Jadi udah tahu ya kualitasnya Adobe luar biasa. Jadi kita bisa memaksimalkan nih biar warna kita tetap trendy. Oke, untuk menghapus background teman-teman pakai Pixlr. Ini juga website gitu ya, web bisa dibuka di browser gratis. Tinggal hilangkan latar belakangnya. Yang tadinya ada kayak gini, jadi bisa kayak gini ya. Foto pas foto disuruh background merah ya. Foto aja di kamar, temboknya polos. Diedit temboknya, diwarnai di Canva, bisa. Gitu ya. Smart Mockup kalau mau bikin kegiatan merchandise sebelum dicetak ya, daripada dicetak terus kemudian kita misalkan harus nyetok. Nah, teman-teman bisa bikin previewnya dulu nih ya, bikin di Canva dulu, setting, di save, terus kemudian masukin ke dalam baju di website Smart Mockup ini. Tumblr, tote bag, dan lain-lain itu bisa. Banyak yang gratis. Ya. Nah, step-step mendesain nih teman-teman. Jangan langsung ngedesain, tapi teman-teman perbanyak riset dan referensi dulu. Baru teman-teman ngedesain. Dan terakhir, teman-teman bisa mengendapkan. Endapkan gimana? Maksudnya sekarang teman-teman ngedesain nih. Terus nanti sore, teman-teman sekarang ngedesain, terus setelah itu boleh makan dulu, istirahat dulu, nanti sore lihat lagi. Siapa tahu teman-teman bisa memaksimalkan desainnya. Gitu. Itu sering terjadi, teman-teman. Ya, kayak terakhir pesan dari aku, jangan hanya dicatat, juga jangan hanya disimak. Ada baiknya teman-teman langsung praktik. Segitu aja dari aku, teman-teman boleh reach out di Instagram, di YouTube, di TikTok, Telegram, nanti diklik aja di materinya itu nanti langsung join ke Telegram grup aku. Gitu, terima kasih teman-teman. Setelah ini aku kembalikan ke moderator untuk tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Syahmas atas penyampaian materinya yang sangat komprehensif, lengkap banget, dan seru banget ya teman-teman. Nggak bosan sama sekali kan teman-teman? Nggak bosan kan kalau teman-teman... Coba dong, coba seru apa enggak nih? Seru nggak nih? Asik. Asik ya, asik ya. Sip. Oke, seru nggak rugi kan ya? Join di sini nggak rugi ya? Nggak rugi, Kak. Nggak rugi. Oke. Siap, makasih loh teman-teman. Makasih teman-teman buat antusiasnya juga ya teman-teman. Panitia benar-benar gak nyangka kalau misal teman-teman bisa seantusias ini nih gitu. Nah teman-teman langsung aja kita beranjak ke acara selanjutnya. Mungkin juga teman-teman nungguin acara ini, yaitu ada sesi kritisi karya desain terlebih dahulu nih sebelum tanya jawab. Nah di sesi kritisi karya desain ini teman-teman bisa mengajukan karya teman-teman untuk nantinya dikomentari atau diberi masukan dari Kak Syahmas secara langsung. Nah, kepada seluruh peserta yang ingin mengajukan karyanya untuk kritisi desain, boleh langsung mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Setelah itu akan dipersilakan panitia untuk share screen. Oke, ini sudah ada dua. Kritisinya mau jadi kayak juri lomba atau baik-baik nih, Kak? Waduh, itu aku ada dua mode. Aja ya. Aku ada dua mode. Kalau jadi juri lomba, wah. Tapi kalau baik-baik, dua-duanya aja, seimbang aja ya. Oke. Bebas deh Kak Syam, nanti komentarnya seperti apa. Oke, mungkin mau saya persilahkan dulu ke Joshua, silakan untuk share screen karyanya. Iya, terima kasih kesempatannya. Saya izin share screen ya. Memotivasi ya wallpaper-nya, Kak. Izin ini di selesai. Izin. Oke. Ini lihat? Di zoom dikit boleh, Kak? Agak di zoom sedikit. Aku tulisannya agak kurang kelihatan, mohon maaf. Halo? Kayaknya nge-lag dikit ya? Agak buffering sedikit ya. Halo Joshua, apakah masih terhubung? Tapi share screen-nya masih ada kok ya di layar. Masih ada. Oke, aku coba komentari ya di ini ya. Segi ini aja ya. Harusnya lebih dekat lagi sih.
agak kurang kelihatan sedikit, cuman sebenarnya dari segi ininya udah bagus ya. Dari segi tata letaknya udah bagus. Nah ya segitu. Oh iya ya, oke boleh segini nggak apa-apa. Nah ini kan acara ini ya, acara seperti webinar gitu ya, webinar Zoom. Nah webinar Zoom ini ketika orang mau ikut ada tiga alasan utama. Alasan pertama itu siapa yang bicara. Nah, itu. Alasan pertama itu siapa yang bicara dulu. Siapa yang bicara, topiknya apa. Nah, itu dia. Siapa yang bicara, terkenal apa enggak, terus kemudian topiknya apa. Siapapun yang bicara, misalkan yang bicara orang terkenal, tapi topiknya dia nggak seneng, tapi terkenal nih, orangnya diseneng, dia pasti ikut. Gitu. Makanya siapa yang bicara itu harus lebih jelas dan lebih detail. Kalau bisa besar ya, cukup besar gitu ya gambar orangnya. Terus kemudian gambar si nama orangnya itu boleh diperbesar juga teksnya. Perbesar sedikit aja gitu. Nah, yang itu Jumat 11 Maret itunya sebenarnya boleh dikecilin sedikit. Itu karena tadi dalam webinar itu pertama ada 3 yang terpenting, siapa yang bicara, topiknya apa, terus kemudian yang ketiga baru kapan. Nah, gitu. Jadi pembicara dan topiknya itu harus lebih besar gitu teman-teman. Terus kemudian tadi gambar roketnya kalau misalkan nggak terlalu relate boleh digantikan dengan yang lain yang lebih relate gitu. Karena nanti takutnya dikira acaranya acara nggak serius gitu ya. Gitu. Sementara topiknya tadi aku lihat kayaknya bobotnya lumayan besar gitu kan. Nah, kalau bisa sih gitu. Tapi untuk padu-padanan warna tuh udah bagus tadi, kontrasnya udah enak dilihat. Cuman tadi yang permasalahan untuk masalah size-nya aja ya, ukurannya aja. Biar tadi empasisnya orang dapat gitu ya, biar kelihatan pembicaranya, fotonya keren gitu ya. Itu sih dari aku. Oke, makasih Kak Syam. Apakah ada feedback nih dari Joshua? Iya, maaf sinyalnya. Tapi tadi sudah banyak mendapat masukannya. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Kak. Semangat terus ya. Udah keren kok. Oke, mungkin kita bisa langsung lanjut nih ke boleh deh ke Syahrul AFR. Boleh untuk share screen karyanya, silakan. Halo Kak, terima kasih atas kesempatannya. Izin saya screen ya. Nah, Iya, boleh Kak. ini Kak. Oke. Oh, kayak semacam infografis gitu ya Kak ya? Iya Kak. Aku agak ini sih, agak kesulitan ketika ngelihat judulnya. Mungkin yang love hatinya itu boleh di take out aja ya. Yang love hatinya itu boleh di take out atau boleh digantikan di posisi yang lain sehingga tidak tumpang tindih dengan teks. Jadi sehingga audiens agak kesulitan ngelihat. Terus kemudian untuk susunannya menggunakan font yang lebih user friendly, mungkin bisa menggunakan tadi Montserrat, Poppins juga bisa, dan juga saran aku ketika kita sudah menggunakan yang lingkaran, kalau bisa kotak tapi kotak yang ujungnya elips Kak. Jadi kotaknya nggak lancip-lancip seperti yang ini gitu. Kenapa? Karena kalau kotak yang lancip itu memberikan kesan yang formal dan serius ya. Kalau presentasi meeting ya pakainya ini ya, presentasi tugas akhir, laporan pakainya kayak gini ya, kotaknya lancip-lancip. Tapi ketika kita mau membicarakan sesuatu yang lebih santai, yang lebih rileks, itu bisa menggunakan kotak yang ujungnya elips. Gitu. Itu kan membantu ya secara psikologinya. Itu sih kalau dari aku. Sama font yang di dalamnya juga bisa diganti yang lebih friendly tadi ya. Oke, terima kasih Kak Syam. Apakah ada feedback nih dari partisipan yang barusan? Udah cukup. Terima kasih Kak. Oke, sip. Iya, Untuk sama-sama Kak. Oke, selanjutnya aku persilahkan ke Dear Dwi Mood. Ya, Dear Dwi untuk share screen karyanya. Silakan. Baik Kak, terima kasih atas ini. Izin share screen ya. Suaranya agak kecil Kak. Sudah terdengar? Udah lumayan lah. Izin share screen ya Kak. Iya, boleh. Kak, yang ini. Ini buat sertifikat ya Kak? Ini
virtual background, Kak. Oh, virtual background. Oh iya, maaf. Boleh dibesarkan, Kak, di ini yang di ujung kanan bawah. Ada size. Bukan, yang ini, yang di ujung kanan bawah. Nah, yang itu benar. Oke, udah keren ini sebenarnya. Udah keren sih, tapi teks-teks yang melingkar ini sebenarnya nggak usah ya. Kayaknya karena nggak terlalu terbaca juga, gitu kan. Ini udah keren. Mungkin agak dikeatasin sedikit ininya. Muma diksinya sama palunya sama 2020 agak keatasan sedikit. Terus teks yang di belakang juga agak keatasan sedikit. Gitu. Sebenarnya Muma diksinya nggak usah pakai teks effect kayak gini ya, agak kurang kelihatan. Tapi nggak apa-apa kalaupun ini ya. Biar lebih jelas mungkin ya tujuannya. Itu sih kalau dari aku udah bagus, warnanya juga udah bagus. Ini pakai konsep ini banget, analog ya, bersampingan, warna hijau sama warna biru bersampingan. Itu sih dari aku, hijau-hijau gelap ini ya, abu-abu. Oke, terima kasih Kak Syam. Apakah ada feedback nih dari Kak Diar Dwi? Baik, Kak. Terima kasih banyak. Sangat bermanfaat sekali untuk ilmu-ilmunya dan masukannya. Iya Kak, sama-sama. Oke, lanjut nih. Lanjut kita ke partisipan selanjutnya. Boleh kepada Kak Ahmad Romli untuk share screen. Baik, terima kasih untuk waktunya. Izinkan saya Kak Samas untuk share. Boleh Mas. Kajian tausiah mingguan, pengajian, Masya Allah. Di Jati Asih. Jadi Asih, wah deket. Iya. Surah Al-Kahfi maksudnya apa tuh Kak yang di pojok? Kita jadi sambil baca surat Al-Kahfi juga. Oh. Sebelum itunya mungkin pembahasan. Oh, mungkin bisa ditaruh di bawah sih kayaknya. Iya. Yang itu yang apa? Yang di pojok kiri itu biasanya nama kajiannya Kak. Begitu. Mas, misalkan warga CRV resident nih. Nah, kalau CRV resident ada logonya bisa tuh dimasukin ke situ. Ini sebenarnya bagus, cuman kayaknya backgroundnya agak bikin nyaru ke ini deh, nyaru ke ini ya, ke tulisan. Boleh ditipisin aja Kak, diatur transparansinya, terus nanti dikecilin sedikit. Tapi sebelumnya si kanvas ininya, kanvas backgroundnya kan tadinya warnanya putih ya, dirubah dulu jadi warna gelap, mau navy boleh, hitam boleh, baru ditipisin sehingga nanti ditipisinnya jadi agak meredup gambarnya. Kalau belum dirubah kan awalnya jadi putih nanti bukannya meredup jadi terang. Bener Kak. Bener Kak, kajian tausiah mingguan udah enak melihatnya gitu ya. Tuhan paling setia, Ustadz Ahmad Romli boleh. Oke, paskot udah enak sih sebenarnya ini. Sudah oke. Siap Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih. Lalu kita lanjut ke peserta selanjutnya. Oh iya, saya ingatkan kembali buat teman-teman yang mau mengajukan karya kritisinya tuh boleh on cam terlebih dahulu ya, biar enak gitu komunikasinya dengan Kak Syam. Oke, lanjut ke boleh. Ya, Kak Fani. Tapi kalau sinyalnya nggak memungkinkan nanti daripada ngebug lagi ya Kak. Oh iya. Apa kali ya? Nah, diusahakan kalau bisa on cam ya on cam, kalau misal tidak memungkinkan silahkan untuk off cam. Oke, selanjutnya untuk Kak Fani Andika Sukma, silahkan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Izin share screen ya. Boleh Kak. Ini untuk konten promosi ya? Ya. Kenapa? Ini aku nanya aja sih ya. Kenapa Ninja Delivery-nya konsepnya nggak pakai ngambil warna orange-nya yang Ninja Delivery kayak di font atau di logo Kak? Itu kayak nanti bisa lebih hidup deh Kak. Yakin. Jadi kayak di lingkarannya. Mungkin kalau yang icon-icon ini di dalam iconnya nggak apa-apa hitam ya. Tapi lingkarannya sama bulatan angka 1 bulatannya ya, bulatan angka 1, bulatan angka 2, bulatan angka 3 itu orange. Terus yang emphasis juga titik mulainya juga orange juga. Terus harga mulai darinya juga kotaknya juga orange juga. Yang di bawah juga kotaknya orange juga. Itu akan lebih powerful, lebih berwarna. Susunannya udah enak, ini simetris banget ya. Kayak contoh yang tadi ya, ini simetris banget, udah enak, udah bagus sih. Oke Kak, sudah bilang ya.
Oke, terima kasih. Apakah ada feedback dari tadi Kak Fadi Andika? Halo Kak Fani. Ya, ya. Apakah ada feedback untuk masukannya tadi? Oke, sih. Bagus. Oke. Terima kasih banyak, Kak. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya nih kita beralih boleh ke Kak Fadil Hakim. Boleh. Oke, Kak, aku izin share screen-nya pakai audio device ya, pakai HP. Sebentar. Boleh di raise hand aja yang device-nya. Biar ikut naik. Aku pengen minta kritisi ini aja sih Kak, akun konten aku. Oke. Ya, akun konten maksudnya untuk desain-desain di berikutnya tuh baiknya bagaimana gitu. Kalau saran aku dikasih cover Kak ya. Karena kalau tulisan yang seperti ini itu kalau orang ngelihat kita berpikirnya ketika orang lihat kecil-kecil seperti ini, dia akan kesulitan ketika mencari sesuatu yang lagi dia cari di akunnya Mas. Itu saran aku dikasih cover tulisannya rada gede gitu. Jadi tahu dia milih nih, misalkan covernya lagi bahasnya apa nih yang konten ini gitu. Kalau tiba-tiba langsung masuk ke pembahasan, takutnya orang satu kaget, terus dua gak dapat ininya first impressionnya dia. Kita nggak ke grab attentionnya dia yang pertama gitu sih. Saran aku dikasih cover dulu. Terus kemudian coba buka salah satu deh Kak, biar agak muncul lebih besar. Mungkin yang ini, apa namanya? Nah ini, nah misalkan itu tadi akar pangkat. Nah yuk tulis dulu akar pangkat gitu. Terus ada gambar orang duduk lagi belajar gitu. Itu jadi covernya dulu. Itu bagus Kak. Gitu. Terus boleh di slide ke sampingnya. Yang di bawahnya juga bagus, sosial medianya udah. Mungkin aku agak ini deh ya, agak concern ke font. Nah itu nanti boleh ditanyain lagi nih ke audiensnya dia via story nih, bagus. Kan yang biasa konsumsi konten kakak kan audiens kakak. Nah nanti ditanyain. Ya. Kalau aku lebih suka tulisan fontnya yang agak-agak lebih lurus lah, lebih serius gitu ya, karena pembahasannya serius gitu. Kalau ini kan tulisannya kayak tulisan tangan, tulisan seperti kayak guru nulis di papan tulis lah gitu, atau guru nulis di catatan lah. Nah, audiens lebih suka yang mana nih? Lebih lurus, enak gitu apa kayak seperti tulisan guru gitu kan di papan tulis. Nah, itu di vote aja di story deh. Saran aku. Mungkin kalau yang ada covernya mungkin seperti ini ya Kak ya. Nah, ini bagus. Coba buka salah satu. Cuman warnanya sih aku lebih sukaan yang atas. Tapi karena bahasnya UI ya jadinya kuning ya. Nah, tapi jadi kecil banget ya ininya, tulisan ininya. Pertanyaannya karena terkotakan gitu ya. Karena terkotakan ada bordernya jadi kesannya sempit gitu. Kalau kayak gini boleh, tapi mungkin backgroundnya dijadiin putih aja semua. Jadi kesannya tuh lega gitu orangnya ngelihatnya. Oh iya Kak, oke. Itu sih dari aku Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Fadil untuk karyanya tadi. Oke, teman-teman, karena mungkin keterbatasan waktu kita dan kita harus segera beranjak ke acara selanjutnya, maka karya kritisi ini kita cukupkan untuk sampai di sini, dan teman-teman yang bisa yang ingin mengajukan karyanya boleh menghubungi Kak Syamas ya, bisa ngikutin sosial medianya Kak Syamas di lain waktu. Oke, selanjutnya kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu tanya jawab. Nah, kepada kakak-kakak yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh raise hand terlebih dahulu, atau jika belum bisa on mic, boleh bertanya di kolom chat. Nah, teman-teman yang tadi sudah bertanya ketika pemateri memberikan materi, boleh ditulis kembali supaya bisa terbaca oleh saya dan Kak Syam, begitu. Iya, benar. Pertanyaannya pertanyaan ya, jangan pertanyaan, Kak, menurut kakak karya saya kayak gimana, nanti jadi kurasi karya lagi. Nah, bener banget, iya. Oke, kita boleh nih kasih kesempatan ke Kak Nurfiatul Fitri untuk bertanya. Silakan.
Boleh saya matikan kameranya? Iya, nggak apa-apa, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya izin bertanya, Kak, untuk pembuatan menggunakan Canva tadi, apakah bisa kita kayak buat apa ya? Untuk di TikTok tuh Kak, yang di bentar. Video-video transisi ya. Kak. Iya bisa kok. Itu di TikTok aku ada yang pakai gitu. Cuman rekomendasi font, terus font 1 gitu, terus nanti naik, font 2 nanti naik gitu kan. Itu bisa. Gitu. Memang masih sederhana sekali editing videonya di Canva ya. Tapi bisa kalau buat yang sederhana. Nanti cari template-nya kayak gini teman-teman. Carinya pertama Reels video gitu ya. Nanti akan muncul dia biasanya transisi-transisinya. Oke Kak, terima kasih. Iya, sama-sama Kak. Oke, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya boleh ke Kak Nasya Putri Sabina. Silakan Kak. Kak, saya izin bertanya. Biasanya kan saya selain menggunakan Canva buat desain, saya menggunakan Pixel Lab, terusannya sama Lightroom. Itu rekomendasi yang bagus buat desain tuh apa ya, Kak? Maksudnya kan udah pakai Pixel Lab. Aplikasi yang bagus buat desain selain Canva, Lightroom sama apa? Pixel Lab. Iya, sama Pixel Lab. Iya. Biasanya saya menggunakan 3 aplikasi itu buat desain. Oh, itu udah bagus banget Kak. Canva sama Pixel Lab itu hasilnya udah keren-keren banget kalau udah dikombinasikan. Gitu. Paling mungkin Kakak lebih explore cara ini ngedesainnya aja gitu. Karena kalau tools itu rata-rata ya pasti yang dihadirkan ya gitu-gitu aja ya sama. Apalagi tadi sudah dikombinasikan Pixel Lab sama Canva. Yang satu bener-bener editing buat layouting, yang satu si Pixel Lab bisa bener editing profesional gitu ya, digabungkan akan menjadi sangat luar biasa. Mending diperdalam tekniknya sih Kak menurut aku. Ya Kak, terima kasih. Iya, sama-sama Kak. Oke, terima kasih. Saya ingatkan kembali ya untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya lewat kolom chat, tetapi ketika belum dibuka sesi tanya jawab, boleh kembali menuliskan pertanyaannya di kolom chat supaya bisa terbaca. Nah, selanjutnya saya kasih kesempatan ke Mas Ahmad Romli, silahkan. Terima kasih untuk kesempatan bertanya. Jadi saya ini seorang guru SD yang secara tidak sengaja mungkin ya, jadi tim sosial media sekolah gitu. Yang ingin saya tanyakan, seberapa pentingkah kita di Instagram itu kalau di feed-nya ya, yang di profilnya itu ya, supaya menyelaraskan semuanya gitu biar warnanya enak dipandang ketika melihat profil kita gitu. Terus sekolah SD ini kan dia warna logonya hijau. Nah, apakah perlu hijau tuh jadi warna apa ya Mbak namanya ya? Jadi kayak kalau hijau, ini hijaunya sekolah ini, hijaunya Yaspordi nih kayak gitu. Nah itu gimana tuh caranya biar ada kesan seperti itu di desain-desain kita? Oke, ini pertanyaannya luar biasa nih, pas banget buat teman-teman semua ya. Jadi pertanyaan kedua sebenarnya bisa membantu menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dulu mungkin saya fokuskan. Jadi gimana caranya? Yaitu sebenarnya dengan mengulang-ulang teman-teman dan Mas. Jadi warna hijaunya ketika kita mengulang-ulang kita akan audiens akan ingat hijaunya ini hijau sekolah A, hijaunya ini hijau sekolah B gitu ya. Mau tidak mau kita harus ulang-ulang sih sebagai branding dari akun kita ya. Sama halnya seperti ketika kita ngelihat detik.com ya, kalau template-nya detik.com seperti itu ya, itu udah kita tahu detik.com tanpa kita ngelihat akunnya. Kita lihat kumparan beritanya, udah tahu template kumparan tuh seperti ini tanpa lihat akunnya. Nah, nanti pun punya kita kayak gitu kalau kita ulang-ulang terus. Nah, apakah harus kayak tertata, rapi gitu ya? Itu sebenarnya nanti kembali lagi ke masing-masing ya. Rapi akan lebih enak, lebih profesional karena ini ya institusi.
karena enak, lebih profesional dan lebih terpercaya ya kalau fitnya rapi. Kecuali kalau buat content creator ya lebih acak, itu juga nggak apa-apa, balik lagi karena orang sukanya ke personalnya. Tapi saran aku kalau buat brand, buat institusi itu lebih rapi, lebih tertata. Caranya gimana? Caranya ada namanya aplikasinya preview. Aplikasi preview itu enak banget teman-teman. Jadi sebelum kita post, kita bisa lihat di situ. Kita bisa atur-atur layout di situ. Jadi kita lihat kalau kita post di sini rapi nggak ya? Kalau kita post begini berantakan nggak ya? Gitu. Kita ada namanya aplikasinya preview. Gitu. Logonya kayak kotak-kotak warna-warni gitu. Apa itu berarti? Misalnya kalau kita udah tentukan warna, apa itu berarti setiap postingan kita hijau gitu? Apa kita bisa kombinasikan biar nggak monoton? Nah, lebih baiknya kalau dari sebuah brand ataupun sebuah konten akun ada 3 warna ya, 3 warna utama. Jadi 3 warna utama, pertama warna premier yaitu dominannya, berarti warna hijau dominannya. Terus yang kedua juga warna sekunder. Sekunder itu bisa pendukungnya, dan yang warna ketiga tersier. Tersier itu bisa kita hapuskan, bisa kita ubah dengan warna lain sesuai dengan lagi temanya apa, itu bisa. Contohnya hijau paling enak kombinasinya dengan warna putih atau dengan warna kuning yang muda. Nah, itu bisa dikombinasikan, siapa tahu itu bisa jadi tersier. Jadi kadang-kadang postingan kita hijau putih, kadang-kadang postingan kita hijau sama kuning terang ya, kuning muda, itu tuh bisa juga. Baik, dominan, sekunder, tersier ya. Iya, benar. Biasanya porsinya 60, 30, 10 ada di website. Tadi di materi nggak aku masukin karena takutnya terlalu panjang ya. Ada di web, ketik aja di Google 60, 30, 10 color rule. Itu jadi ada aturannya memang. Baik, terima kasih Mas Syamas. Iya, sama-sama Kak. Oke, terima kasih untuk Mas Ahmad Romli, dan barusan itu insight yang luar biasa loh teman-teman, kalau teman-teman memperhatikan jawaban dari Kak Syam gitu ya. Oke, langsung aja kita beralih ke pertanyaan yang ada di chat Zoom. Nih, saya bacakan. Selamat pagi, Kak. Perkenalkan, saya Vivi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Mohon maaf karena saya off cam dikarenakan salah satu hal. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai bagaimana sih, Kak, cara untuk menampilkan personal branding kita agar mudah diingat dan dikenal dengan masyarakat luas. Dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesain personal branding kita yang banyak sekali disukai oleh masyarakat, Kak. Terima kasih sebelumnya. Silakan Kak Syam untuk menjawab pertanyaan. Oke, pertanyaannya bagus ya tentang personal branding. Sebenarnya tadi di ilustrasi yang orang melempar bola, kalau personal branding itu berarti kita melemparkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Contohnya gimana? Nggak usah jauh-jauh. Misalkan saya ya, misalkan saya lempar nih. Terus kemudian saya mau jadi diingatnya apa? Oh, orang yang suka bahas Canva, dokter Canva. Saya lempar ke dalam pelanggan audiensnya lah, gitu ya, ke audiens. Saya lempar terus sehingga si audiens ingat benar-benar terus. Oh, dokter Canva bahas Canva terus, gitu ya. Akhirnya dia pantulkan kembali. Oh, kalau mau belajar Canva sama dokter Canva. Kalau mau tanya-tanya Canva, seputar Canva sama dokter Canva gitu. Nah, jadi yang terpenting personal branding kita harus lemparkan benar-benar dan konsisten. Jangan sehari bahas tentang konten video, sehari bahas tentang UMKM misalkan, sehari tentang bahas tentang apa gitu. Jadi bisa sebisa mungkin konsisten dan juga sama satu suara. Kita mau dikenal sebagai apa? Gitu kan ya. Kita mau dikenal sebagai apa? Ini boleh nih dicatat nih teman-teman. Ini rumusnya. Nggak aku masukin materi karena tadi kan bahasnya tentang desain ya. Ada materi content creator, rumusnya kayak gini teman-teman, boleh catat. Siapa, dia pengennya apa, masalahnya apa. Nangkep ya teman-teman ya. Siapa, mau apa, masalahnya apa. Oke, Mas contohin dong. Oke, contohin kayak gini. Siapa, mahasiswa. Ya, siapa mahasiswa, mau apa? Mau menghasilkan desain yang bagus. Nah, masalahnya apa? Cuman punya HP, nggak punya laptop. Pakailah Canva. Ya, hadirkanlah Canva. Modal handphone bisa menghasilkan dolar bikin konten. Jadi kita memecahkan masalah orang yang memang menjadi target audiens kita. Contoh lagi, siapanya? Para UMKM online shop. Mau apa? Biar bisnisnya laris, banyak yang beli. Kesulitannya apa? Nggak bisa desain feed, nggak punya waktu, terus kemudian nggak punya background design. Pakailah Canva. Template Canva diedit sedikit, tanpa background design, tanpa punya latar belakang desain,
teman-teman bisa menghasilkan desain yang bagus. Gitu teman-teman ya rumusnya. Itu rumus membuat konten sebagai content creator. Oke, jadi kalau saya bisa tegaskan lagi tadi rumusnya siapa, mau melakukan apa, dan mau dikenal seperti apa, begitu ya Kak ya? Benar banget. Oke, benar. Oke deh teman-teman, karena waktunya sudah melewati, kita langsung saja menutup sesi tanya jawab pada hari ini karena keterbatasan waktu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang bisa mau lebih banyak tahu tentang Canva, bisa banget melihat sosial media yang milik Kak Syam gitu ya teman-teman. Oke, Kak Syam, terima kasih banyak atas jawabannya yang luar biasa sekali, dan terima kasih atas antusiasnya teman-teman peserta yang ada di sini. Dan karena waktu sesi tanya sudah berakhir, maka di sini saya sebagai moderator meminta kepada Kak Syam nih untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Kak. Oke, jadi closing statement aku seperti biasa, aku menyemangati teman-teman, desain itu bukan dinilai dari bikinnya pakai apa teman-teman. Kalau aku boleh mengutip katanya Dr. Tompi, masakan enak itu nggak dinilai dari kompornya merek apa, tapi dari bagaimana hasil dari masakan itu, enak atau enggak. Desain itu juga sama teman-teman. Jangan insecure, jangan ragu ketika cuma pakai Canva doang, tapi teman-teman kasih lihat hasilnya. Dengan Canva doang yang mungkin dibuat dari handphone, tapi teman-teman bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Itu teman-teman. Satu lagi, sebaik-baiknya desain adalah desain yang dibuat. Jadi desain yang dipikirkan doang, desain yang cuma dibayangkan itu desain yang jelek. Tapi ketika desain yang sudah dibuat itu desain yang bagus. Itu sih dari aku teman-teman. Oke, luar biasa nih Kak Syamas untuk ilmunya yang sudah dibagikan kita semua gitu ya Kak. Terima kasih banyak untuk Kak Syamas atas penyampaian materi yang menarik. Dan di sini saya sebagai moderator sebelum pamit undur diri mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya untuk mempersilakan saya menjadi moderator untuk memandu acara pada hari ini. Saya juga memohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan atau perbuatan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Om, Namo Buddhaya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC Fajar Haikal. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Syam. Oke, ya, terima kasih baik. Semuanya. Terima kasih kepada Sika yang telah memandu pemaparan materi pada hari ini. Juga terima kasih kepada Kak Syam yang sudah berkenan untuk hadir sebagai pemateri, begitu ya. Baik, untuk agenda selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat secara simbolis kepada pemateri kita yang akan diberikan oleh Ketua Pelaksana kami. Kepada Nafisa, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Fajar. Untuk panitia yang bertugas, boleh tolong di-share ya sertifikatnya. Baik, terima kasih. Sekali lagi aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Syamas yang sudah berbagi ilmu dengan teman-teman di kelas desain pagi hari ini, dan sertifikat ini kami persembahkan kepada Kak Syamas sebagai tanda apresiasi kami kepada Kak Syamas. Makasih banyak ya Kak, semoga sehat-sehat terus dan makin sukses ya Kak. Amin. Amin. Makasih juga buat teman-teman semua yang rela nih waktunya agak mundur sedikit, semoga termaafkan. Boleh tulis di chat dong, termaafkan Kak, gitu ya, dimaafin Kak, gitu ya. Baik. Untuk panitia yang bertugas boleh tolong didokumentasikan ya. Baik, untuk Kak Syam mungkin bisa siap-siap dulu ya. Saya akan hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Udah, terima kasih. Oke, makasih. Makasih semuanya panitia, peserta ya. Oke, terima kasih juga kepada Kak Syamas. Sebenarnya aku bisa minta tolong ke panitia ya untuk bantu dokumentasi dari pemateri, MC, sama moderatornya. Baik, saya akan hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Udah. Baik, terima kasih kepada Innova yang telah membantu untuk sesi dokumentasi. Nah, teman-teman, karena tadi sudah penyerahan sertifikat ya, berarti berakhir juga dengan materi pada hari ini. Dan kemudian kepada Kak Syamas, apabila ingin meninggalkan langsung, kami persilahkan. Dan juga apabila ingin mengikuti hingga acara selesai, maka kami persilahkan juga untuk menikmati acara.
Nah, untuk sesi selanjutnya akan ada sesi games. Nah, di sini siapa sih yang nggak suka games? Pasti pada nungguin kan? Nah, untuk teknis pelaksanaan gamesnya yaitu melalui platform Kahoot, yang mana untuk games pada hari ini hanya dibatasi untuk 50 orang peserta saja. Jadi teman-teman harus cepat-cepatan gitu untuk masuk ke dalam linknya. Nah, untuk panitia yang bertugas bisa dibantu untuk share screen dan juga share linknya. Oke, itu linknya sudah ada di chat box ya, mungkin bisa cepet-cepetan teman-teman. Dan wajib menggunakan nama asli ya, nggak boleh nama palsu atau nama yang lain-lain, pokoknya harus nama asli. Karena nanti bakal ada hadiah buat 3 peserta yang berhasil mendapatkan skor tertinggi. Nah, oke. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mendapatkan skor tertinggi tapi tidak menggunakan nama asli, maka hadiah akan diberikan kepada peserta berikutnya. Maaf, nanti materinya di-share nggak di grup, Kak? Baik, terkait dengan materinya mungkin akan dibagikan oleh Kak Syama sendiri ya. Atau nanti mungkin bisa melalui dari panitia. Oke? Nah, buat yang belum bisa masuk game, coba di login lagi. Mungkin akan dibatasi sampai 100 ya. Oke, karena gamenya sudah mulai, yuk kita lomba di kuis ya. Untuk pertanyaan pertama, From's expectancy theory terdiri dari 3 variabel, kecuali apakah harapan, apakah kualitas, perantara, atau kapasitas. Nih, buat yang udah merhatikan materi dari Kak Syamas tadi pasti udah bisa jawab. Karena ini bisa disampaikan di awal-awal ya, di awal PowerPoint Kak Syamas sudah menyampaikan terkait dengan ekspektasi teori milik From's ini. Oke, ternyata jawabannya adalah kualitas. Oke, sementara ada Faikatur Rohmah di urutan pertama. Lanjut. Oke, apa itu aplikasi Canva? Nah, nih teman-teman pasti udah tahu nih, apa sih Canva itu? Apakah dipakai buat cari jodoh, atau cari jawaban matematika, atau resep masakan, atau desain grafis? Kalau aku mungkin kayaknya untuk masakan ya. Oke, ternyata jawabannya untuk desain grafis, teman-teman. Oke, ternyata di podium nomor 1 sementara ini ada Ajeng Dwi ya. Lanjut kepada soal ketiga, menu yang tidak ada di aplikasi Canva. Menu apa nih? Apakah template, kolomen, teks, atau kalkulator? Oke, udah banyak nih jawab nih. Langsung kebut-kebutan ya. Oke, ternyata menu yang tidak ada adalah kalkulator. Nih, hebat banget nih, 82 orang bener.
Oke, kita coba lihat podium sementaranya ya. Oh, ternyata masih Ajeng Dwi yang nomor 1. Terus ada Hafiz sama Ratna. Oke. Soal berikutnya adalah salah satu prinsip dasar desain grafis. Nah, ini udah disampaikan juga sama Kak Syamas ya. Terkait dengan prinsip dasar desain grafis. Apakah balance, apakah love, apakah work, atau kreatif? Yang mana nih? Ada yang bilang kreatif. Aku kalau bilang work ya. Oke. Ternyata jawabannya adalah balance. Oke, masih dengan Ajeng Dwi ya di podium nomor 1. Berikutnya adalah nama teks yang tidak ada di Canva. Apakah Calibri, Montserrat, Clean Santin, atau Clear Santin? Yang mana nih, teman-teman? Montserrat kah? Atau Calibri nih kayaknya nih, karena kan ada di Word ini. Oh, oke, ternyata jawabannya adalah Clean Santin. Wih, Ajeng Dwi masih bertahan ya di podium nomor 1 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal ke-6, yakni terkait dengan cara menebalkan tulisan di aplikasi Canva. Apakah menggunakan underline, bold, italic, atau justify? Ayo, yang mana nih? 78 jawaban. Oke, udah 80 nih. Ayo, masih bingung-bingung ya sisanya ya? Oke, ternyata pakai bold ya teman-teman ya, jangan pakai underline atau italic ya. Jadi kalau teman-teman besok mau nebelin, pakainya ya bold. Oke, pertanyaan berikutnya adalah cara menggarisbawahi tulisan di Canva. Apakah menggunakan bold, atau menggunakan underline, atau justify, atau italic? Kayaknya jawabannya setiga ya ini ya. Karena kan bold kan udah yang sebelumnya nih, yang menebalkan. Berarti antara justify, underline, sama italic. Yang mana nih? Oke, ternyata menggunakan underline ya. Aduh, kok underpass, kalau underpass mah jalan di bawah tol ya. Oke. Wow, keren juga nih Ajeng nih. Berarti Ajeng ini memperhatikan dari awal sampai akhir ya, karena masih bertahan di podium 1. Oke, pertanyaan berikutnya adalah cara memberikan bentuk tulisan di Canva. Apakah bold, italic, underline, justify? Bisa dua nih jawabannya nih. Yang mana nih? Oke, ternyata adalah menggunakan italic. Nah, jadi teman-teman kalau mau memiringkan pakainya ya italic, oke? Dan ternyata masih dengan Ajeng Dwi di podium nomor 1 dan Widi Rahmat di podium nomor 2 serta Ayu di podium nomor 3. Baik, soal ke-9. Nama lembaga yang menyelenggarakan kegiatan webinar ini. Apakah komunitas desain FUB, atau pecinta desain, atau desain grafik, atau komunitas debat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya? Oke, ternyata jawabannya adalah komunitas debat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Oke, pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Kelebihan dari Canva, kecuali yang mana nih? Apakah bisa diunduh dan dibagikan dengan beragam format, atau dapat diakses melalui web, Mac, Windows, dan Android? Apakah tersedia banyak template, atau yang mana nih? Oke. Abi cabut tuh, Abi. Sah, kenapa? Oke, karena sudah muncul podium untuk juaranya,
nih pada apa komplain tadi ya soal Ajeng ya, ternyata ada yang lebih jago daripada Ajeng, yaitu adalah selamat kepada Widi Rahmat sebagai juara pertama, dilanjutkan oleh Ajeng Dwi di juara kedua dan Hafiz di juara ketiga. Kepada para pemenang boleh mengecek kepada kolom komentar, di situ sudah tertera terkait dengan teknis pengambilan hadiah begitu ya. Mungkin bisa dikirimkan lagi dari panitia terkait dengan klaim hadiahnya. Soalnya sepertinya tenggelam itu di chat ya. Oke, nanti coba di scroll ke atas ya kalau buat teknis klaim hadiahnya ya. Oke, karena gamenya sudah selesai nih, berarti kita juga udah selesai acaranya guys. Nah, tapi teman-teman jangan sedih. Oke, jangan sedih ya, karena setelah ini kita akan ada sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta, kami mohon untuk menyalakan kameranya ya. Dan juga kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan untuk melakukan dokumentasi. Baik, dimohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera terlebih dahulu karena sesi dokumentasi akan segera dimulai. Saya tunggu 15 detik terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri untuk on-cam. Baik, dimulai dari slide pertama. Saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya slide kedua, saya hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya slide ketiga, saya hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Slide selanjutnya, saya hitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, slide selanjutnya, saya hitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Nova sudah membantu untuk dokumentasi. Nah, karena sesi dokumentasinya sudah berakhir juga, maka dengan ini berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua teman-teman yang sudah berpartisipasi pada acara hari ini dan menyempatkan untuk meluangkan waktu. Mengingat hari ini adalah hari Sabtu gitu ya. Dan juga terima kasih kepada pemateri yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini, serta kami memohon maaf apabila ada kesalahan selama berjalannya acara. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir.